Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sekarang materinya biokimia protein ya. Protein berasal dari protos atau proteos, yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Jadi protein ini termasuk komponen yang utama pada sel hewan dan manusia. Ini penting banget ya protein ya. Proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik karena adanya enzim, suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Salah satu jenis protein seperti hemoglobin dalam butir-butir darah merah atau eritrosit dan zat-zat yang melawan bakteri atau antigen. Nah, ini jadi eritrosit dan bakteri ini yang melawan bakteri atau antigen itu juga termasuk dalam salah satu jenis protein. Di mana eritrosit itu berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Nah, ini merupakan salah satu jenis protein juga yang melawan bakteri antigen itu juga salah satu jenis protein. Kita memperoleh protein dari makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan itu biasanya disebut protein hewani, dan yang berasal dari tumbuhan itu disebut protein nabati. Jadi, protein ialah suatu polipeptida yang terdiri atas lebih dari 100 asam amino. Jadi, ini terdiri dari asam amino. Protein mempunyai molekul besar dengan bobot molekul bervariasi antara 5.000 sampai jutaan. Dan protein ini juga mudah dipengaruhi oleh suhu tinggi, pH, dan pelarut organik. Dengan cara hidrolisis oleh asam atau enzim, protein akan menghasilkan asam-asam amino. Ini udah jelas ya, karena terbentuk dari asam amino. Nah, ini merupakan bahan makanan sumber protein. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ada di tabel 4.1. Itu merupakan makanan-makanan yang mengandung protein. Ada daging ayam, daging sapi, telur, keju, susu, banyak ya. Nah, itu juga bisa dilihat kadar proteinnya. Dapat kita lihat daging ayam itu kadar proteinnya 18,2%, seperti itu. Protein ini sangat penting bagi tubuh ya. Ini karena protein merupakan bahan baku pembentuk antibodi, ya kan? Juga bahan baku pembentukan transporter untuk melewati membran. Itu adalah asam amino protein. Nah, untuk bahan baku pembentukan antibodi itu juga asam amino protein. Seperti itu. Juga pada bahan baku pembentukan lensa mata, pembentukan antibiotik itu merupakan protein. Bisa dilihat pada eritrosit sel darah merah itu merupakan salah satu protein. Apalagi yang merupakan protein? Hewan laut sehingga bisa menghasilkan cahaya itu yang seperti yang kalian lihat, angelfish itu bisa mengeluarkan cahaya, itu juga karena protein. Ada kuku, rambut, itu protein. Termasuk kunang-kunang itu juga bisa mengeluarkan cahaya, itu karena adanya protein. Seperti itu. Selanjutnya, asam-asam amino. Asam-asam amino ialah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam molekul protein. Ini sebenarnya asam amino ini banyak ya, tapi yang akan kita bahas ini hanya 20 molekul. Asam-asam amino ini terikat satu dengan yang lain oleh ikatan peptida. Seperti yang kita ketahui bahwa monomer atau unit penyusun protein itu adalah asam amino. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus umum asam amino. Jadi asam amino ini mempunyai gugus NH2 pada atom karbon alfa. Dari posisi gugus COH ini seperti yang kita lihat.
di bagian sini. Ini C1 ini, yang ini C1 ini. Nah, C1 ini mengikat dua gugus utama yang melekat, yaitu ada NH2, ini merupakan gugus amina, dan yang ini merupakan gugus karboksilat, seperti itu. Juga yang pada asam amino ini mempunyai sifat memutar bidang cahaya terpolarisasi atau aktivitas optik. Ini mempunyai sifat yang seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pada serin bisa dilihat pada serin di bagian sini, molekul asam amino dikatakan mempunyai konfigurasi L apabila gugus NH2 terdapat di sebelah kiri atom karbon alfa. Bisa dilihat ada di sebelah kiri atom karbon alfa. Yang kita ketahui pada degliseraldehida yang ini di bagian ini mempunyai gugus OH. Gugus OH-nya ini di sebelah kanan. Di sebelah kanan atom karbon asimetrik, sedangkan pada gugus COH ini bagian gugus COH ini molekul asam aminonya ditempatkan di sebelah atas seperti posisi gugus CHO. Pada molekul gliseraldehida, asam-asam amino yang terdapat pada protein umumnya mempunyai konfigurasi L. Biasanya itu pada umumnya mempunyai konfigurasi L ya. L. Asam amino yang mempunyai konfigurasi D dapat diperoleh dari organisme mikro, misalnya di asam glutamat dari Bacillus anthracis, misalnya ini. Asam amino ini, konfigurasi asam amino ini tidak ada hubungannya dengan arah putaran cahaya atau polarisasi. Ini tidak ada hubungannya ya. Nah, jadi selanjutnya sifat-sifat asam amino. Asam amino ini larut dalam air tapi tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, aseton, dan kloroform. Asam karboksilat alifatik maupun aromatik yang terdiri atas beberapa atom karbon umumnya kurang larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Demikian amina pada umumnya tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Sebentar lagi kita akan membahas mengenai asam karboksilat alifatik maupun aromatik yang akan kita bahas. Perbedaannya dapat dilihat pada asam amino mempunyai titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan asam karboksilat dan amina. Sifat fisika ini jadi asam amino ini mempunyai titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan asam karboksilat dan amina. Sifat fisika ini menunjukkan bahwa asam amino cenderung mempunyai struktur yang bermuatan dan mempunyai polaritas tinggi dan bukan sekedar senyawa yang mempunyai gugus COH dan gugus NH2. Hal ini tampak pula sifat asam amino sebagai elektrolit. Seperti yang kita lihat pada gambar. Seperti yang kalian lihat pada asam amino nonpolar itu tidak bermuatan. Terus sedangkan pada yang aromatik R group itu, itu mempunyai gugus bensen. Kalau yang aromatik seperti itu mempunyai gugus bensen. Kemudian pada yang di bawahnya yang ini, itu yang warna pink itu ya, itu merupakan muatan positif seperti itu. Sedangkan yang nonpolar ini, kalau yang nonpolar ini kan tidak bermuatan, ini kan ya, ini tidak bermuatan. Sedangkan yang ini, yang polar ini tidak bermuatan positif. Yang ini tuh tidak bermuatan positif. Pada gugus R-nya, jadi tidak ada muatan negatif atau positif. Sedangkan pada yang negatif, yang ini, yang di bagian sini itu bermuatan negatif pada gugus R. Jadi ininya bermuatan negatif gugus R-nya. Sebenarnya yang ini, gambar yang ini sama yang ini itu sebenarnya sama. Ini sama. Ini merupakan 20 gugus asam amino. Sama. Cuma yang pada gambar yang di bagian sini ada pink-pinknya
Ini bisa kelihatan ada warnanya, jadi bisa lebih cerah. Perbedaannya seperti itu. Ini sebenarnya sama, cuma yang ini ngambil dari internet, kalau yang ini ngambil dari buku. Seperti ini ngambil dari buku. Jadi kita lanjutkan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua asam amino yang terdapat dalam molekul protein dapat dibuat dalam tubuh. Jadi apabila ditinjau dari segi pembentukannya, asam amino dapat dibagi menjadi dua golongan. Ini dua golongan apa saja? Dari segi pembentukannya, asam amino dapat dibagi dalam dua golongan: asam amino yang tidak dapat dibuat atau disintesis dalam tubuh, dan asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh. Asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh itu seperti apa? Seperti asam amino esensial, itu tidak dapat dibuat dalam tubuh, maka harus diperoleh dari makanan yang bersumber protein. Seperti apa? Ada daging, banyak ya, ada susu. Nah, seperti yang kita ketahui, atas dasar struktur ini asam amino itu dibagi menjadi 7 kelompok. Atas dasar strukturnya ya, yaitu asam amino dengan rantai samping seperti ini. Ini kan gugus intinya, gugus asam aminonya. Terus yang di kolong-kolong ini rantai sampingnya atau gugus R-nya. Itu biasanya rantai samping atau gugus R-nya itu pada kelompok 1 itu biasanya mengandung rantai karbon yang alifatik, sedangkan ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 dari sini sampai sini. Terus yang ini kelompok 2 dari sini sampai sini, sampai nomor 7 ini. Bisa dilihat ya. Terus yang kelompok 2 itu biasanya mengandung gugus hidroksi yang seperti kita ketahui itu ada UH-nya. Ini ada UH-nya. Kemudian pada kelompok ketiga itu mengandung atom belerang. Atom belerang itu biasanya itu lambangnya itu S, monomernya itu S maksudnya itu. Ini ada S-nya ya. Kemudian nomor 4 itu golongan yang nomor 4 itu mengandung gugus asam atau amidanya. Ini. Kemudian pada golongan yang nomor berapa? Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 itu mengandung gugus basa. Ini biasanya bermuatan positif. Ini nomor 5. Golongan yang nomor 5 ini biasanya basa ya. Mengandung gugus basa. Sedangkan pada nomor 6 ini mengandung cincin aromatik. Nah, seperti yang Ibu jelasin. Nomor 6 ini kalau mengandung cincin aromatik itu bentuknya seperti ini. Terus yang lanjutnya itu membentuk ikatan dengan atom N pada gugus aminonya, membentuk ikatan pada atom N. Kelompok ketujuh yang ini. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya yang ini sama yang ini itu sama ya. Sama-sama 20 jenis asam amino. Nah, cuma yang bagian yang di sini, yang di bagian ini tuh lebih rinci daripada yang di bagian ini. Sama saja sebenarnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, coba kalau dilihat dari asam amino nonpolar, yang bagian ini ada glisin, alanin, prolin. Nih. Ini yang tidak bermuatan. Nih. Di sini ada glisin, ada alanin, ada valin. Kemudian apa lagi? Yang nonpolar. Yang nonpolar itu juga ada leusin, ada isolin, yang nonpolar, asam amino nonpolar. Maksudnya yang tidak bermuatan. Kemudian ada apa lagi? Ada prolin. Di sini ada prolin. Ini. Nah, seperti yang kita ketahui pada yang aromatik ini yang aromatik di bagian sini. Ini kan di sini juga ada yang aromatik. Nih. Itu biasanya ada fenilanin. Yang aromatik kan mengandung mengandung gugus benzen. Maksud Ibu mengandung cincin benzen. Ada fenilanin, ada tirosin. Selanjutnya ada beberapa asam amino yang tidak terdapat dalam protein. Ini biasanya merupakan pembentukan hormon. Juga ada yang berfungsi sebagai antibiotik seperti itu. Apa saja itu? Ada ornitin. Seperti yang kita lihat ada ornitin.
itu biasanya biosintesis urea, zat antara dalam biosintesis urea. Kemudian ada homocysteine, zat antara biosintesis metionin, seperti itu. Ini yang seperti kita ketahui, ini asam aminonya, kemudian ini gugus R-nya. Kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat asam amino dan reaksi asam amino terhadap asam dan basa ya. Yang seperti kita ketahui ya. Ini kan sudah Ibu jelaskan sifat-sifat asam amino ini. Pada asam karboksilat maupun aromatik yang ini terdiri atas beberapa atom karbon yang umumnya kurang larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Ya kan? Sedangkan yang asam amino itu biasanya larut dalam air tapi tidak larut dalam pelarut organik non-polar seperti ether, aseton, seperti itu. Nah, jadi ini lebih detailnya ya, sifat-sifat asam amino. Apabila asam amino larut dalam air, gugus karboksilat akan melepaskan ion H+, seperti yang di bagian sini. Di bagian yang sini ya, gambar di situ. Maka gugus karboksilat akan melepaskan ion H+, sedangkan gugus amina akan menerima ion H+. Ini yang gugus karboksilat, yang ini gugus amina. H itu karboksilat, NH2 itu berarti amina. Selanjutnya NH3 itu amina, NH4 ya, seperti itu ya. Oleh adanya kedua gugus tersebut, gugus asam amino tersebut dalam larutan dapat membentuk ion yang bermuatan positif dan juga bermuatan negatif. Nah, ini yang disebut dengan zwitterion atau ion amfoter. Keadaan ion ini sangat tergantung pada pH larutan, seperti itu. Biasanya pada keadaan ion ini biasanya itu sangat tergantung pada pH larutan. Biasanya sangat tergantung pada pH larutan ya. Kemudian apabila asam amino dalam air ditambah dengan basa, maka asam amino akan terdapat dalam bentuk basa. Sudah jelas dalam bentuk basa ini. Dan pada bentuk basa, dan biasanya itu juga pada yang gambar yang di sampingnya ini. Apabila ditambahkan ke dalam larutan asam amino, maka konsentrasi ion H+ yang tinggi mampu berikatan dengan ion COH, seperti itu. Dengan demikian asam amino terbentuk dalam asam amino bentuk yang nomor 2 yang ini. Nah, seperti yang kita ketahui pada kation ini jika banyak gugus OH maka membentuk kation. Nih, jika banyak gugus OH di bagian sini, ini akan membentuk kation. Pada zwitterionik ini membentuk bagian tengah antara basa dan asam, seperti itu. Antara basa dan asam. Kemudian ada anionik atau anion. Jika sedikit OH basa maka membentuk anion. Kalau sedikit OH berarti membentuk anion di bagian sini. Intinya itu ya, kalau anion itu berarti sangat basa, berarti kalau kation itu berarti sangat asam. Seperti itu. Selanjutnya, ikatan peptida. Beberapa molekul asam amino dapat berikatan satu dengan yang lain membentuk suatu senyawa yang disebut dengan peptida. Nah, ini kan ikatan peptida ini kan yang membentuk dua asam amino. Jika ikatan peptida ini melepas H2O atau air, nih, jika ikatan peptida ini melepas air ini H2O, maka akan dibuang dalam bentuk air, maka akan terjadi ikatan peptida seperti yang digambar di sini. Jika air masuk kembali maka akan kembali menjadi, jika air masuk kembali ke atas, maka akan menjadi dua asam amino. Ada dua asam amino. Seperti itu ya. Di sini ada yang ini merupakan ikatan peptidanya. Ini ada tulisannya ya, ada ikatan peptidanya, dan ini merupakan gugus peptidanya.
Nah, dan yang seperti kita ketahui, beberapa molekul asam amino dapat berikatan satu dengan yang lain membentuk suatu senyawa yang disebut peptida. Jadi jika ada beberapa molekul asam amino dapat berikatan satu dengan yang lain, membentuk suatu senyawa, itu yang disebut dengan peptida. Peptida yang dibentuk oleh dua molekul asam amino, kalau dua molekul berarti disebut dipeptida. Dan selanjutnya ada tripeptida, ada tetrapeptida. Tetrapeptida ialah peptida yang terdiri atas 3 molekul atau 4 molekul asam amino. Kalau 8 molekul asam amino itu akan membentuk oktapeptida, ya kan? Terus kalau apabila jumlah asam aminonya yang berikatan tidak lebih dari 10 molekul disebut oligopeptida. Jadi kalau polipeptida berarti poli itu berarti banyak. Polipeptida ialah peptida yang molekulnya terdiri dari banyak molekul asam amino. Jadi protein ialah suatu polipeptida yang terdiri atas lebih dari 100 asam amino, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya suatu peptida ialah itu ada asil amino, karena gugus COH dan gugus NH itu membentuk ikatan peptida. Nih. Ini ikatan peptidanya ya, seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya itu ada protein. Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Ini banyak sekali ya. Ada protein yang mudah larut dalam air dan mudah bereaksi, contohnya itu putih telur. Nah, jika protein yang mudah larut dalam air dan mudah bereaksi itu contohnya apa? Putih telur. Kalau protein yang sukar larut dalam air atau tidak bisa larut dalam air, tidak bisa larut dalam air itu ada rambut, ada kuku, ya kan? Jadi tidak mudah bereaksi. Ada 4 tingkat struktur dasar protein, yaitu ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau struktur primer bisa dilihat. Ini struktur primer itu seperti ini bentuknya. Ini struktur primer bentuknya seperti ini. Kalau sekunder ya seperti ini bentuknya, tersier seperti ini, kuarter seperti ini bentuknya. Selanjutnya struktur protein pada struktur sekunder ya. Bisa dilihat pada rantai polipeptida yang ini, gambar 47 yang di bagian sini. Pada rantai polipeptida terdapat banyak gugus CO. Ini ada gugus CO. Terdapat banyak gugus CO di bagian sini. Dan gugus NH. Ini di bagian sini ada gugus NH, banyak ya. Kedua gugus ini dapat berikatan satu dengan yang lain karena terbentuknya ikatan hidrogen antara atom oksigen dari gugus CO. Dari gugus CO dengan atom hidrogen dengan gugus NH. Ini ya. Kemudian apabila ikatan hidrogen ini terbentuk antara gugus-gugus yang terdapat dalam satu rantai polipeptida, maka akan terbentuk struktur heliks. Ini yang disebut dengan struktur heliks. Struktur heliks pada suatu polipeptida seperti itu. Kemudian apa lagi? Jadi yang di bagian sini nih, ini ada struktur lembaran berlipat anti paralel. Yang seperti ini itu ada struktur lembaran berlipat paralel. Jadi ada dua bentuk lembaran berlipat, yaitu bentuk paralel dan bentuk anti paralel. Bentuk paralel terjadi apabila rantai polipeptida yang berikatan melalui ikatan hidrogen itu sejajar dan searah. Ya, seperti kita ketahui ini ya, searah. Ini searah, ya kan? Searah. Dan jika kalau anti paralel itu terjadi apabila rantai polipeptida yang berikatan dalam posisi sejajar tetapi berlawanan. Itu seperti yang kita ketahui ini berlawanan ya, di bagian sini ini berlawanan, yang ini juga berlawanan, seperti itu. Yang pada struktur lembaran berlipat anti paralel itu bukan berlawanan. Jadi struktur alfa helix dan lembaran berlipat merupakan struktur sekunder protein. Ini merupakan struktur sekunder protein. Yang di sini struktur alfa sama struktur lembaran berlipat ini merupakan struktur sekunder protein.
Jadi di sini itu ada beberapa jenis ikatan yang terdapat pada polipeptida. Ini yang terdapat pada polipeptida seperti yang pada yang ini ya. Ini yang A. Ini gak kelihatan ya, tapi ini A ini. Ini A. Ini merupakan ikatan elektrostatik. Ini ada ikatan ionik, ada kutub di sini. Kutub negatif dan kutub positif. Kemudian yang B itu ada ikatan hidrogen. Nih, ini ada ikatan hidrogen yang B. Dan yang C itu biasanya itu ada interaksi hidrofob antara rantai samping nonpolar. Ada rantai samping nonpolar di bagian sini. Itu nonpolar hidrofobik. Sedangkan pada yang D itu ada interaksi dipol. Ya, yang D. Bisa dilihat yang D. Yang D itu ada ikatan hidrofobik. Ini hidrofobik. Kemudian yang E ada ikatan disulfida, yaitu suatu ikatan kovalen. Selanjutnya model 3 dimensi sebagai tampak pada gambar 4.11 itu merupakan model 3 dimensi. Ini menunjukkan adanya lipatan yang kompleks pada suatu protein globular yang distabilkan oleh beberapa ikatan tersebut. Nah, itu bisa dilihat ya, ada lipatan kompleks pada protein globular 4.11, gambar 4.11. Struktur kuartener di bawahnya bisa dilihat struktur kuartener yang terdiri atas 2 unit protein globular. Nah, ada 2 unit protein globular ya. Ini sama yang ini. Ada 2 unit protein globular. Sebagai contoh, enzim fosforilase terdiri atas 2 unit protein yang bila terpisah tidak memperlihatkan aktivitas enzim, tetapi bila bersekutu membentuk enzim yang aktif. Karena kedua unit protein ini sama, maka disebut kuartener homogen, seperti itu. Yang ini itu struktur primer, ini ada struktur sekunder seperti ini ada yang struktur tersier, juga ada struktur kuartener. Penggolongan protein ditinjau dari struktur protein dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu golongan protein sederhana dan protein gabungan. Protein sederhana ialah protein yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino, itu protein sederhana. Kalau protein gabungan itu berarti proteinnya itu tidak hanya terdiri dari asam amino, tapi terdiri juga dari atas gugus prostetik. Seperti apa gugus prostetik? Itu seperti ada karbohidrat, lipid, dan asam nukleat yang disebut dengan protein gabungan. Kalau protein sederhana yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino, itu masih dibagi menjadi 2, yaitu ada protein fiber, juga ada protein globular. Nah, ini merupakan protein sederhana ya. Protein fiber ini mempunyai bentuk molekul panjang seperti serat atau serabut. Sifatnya tidak larut dalam air dan sukar diuraikan oleh enzim. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kolagen ya. Kolagen ini tidak larut dalam air dan tidak dapat diuraikan oleh enzim. Namun kolagen dapat diubah oleh pemanasan dalam air oleh larutan asam atau basa encer menjadi gelatin yang mudah larut dan dicernakan. Jadi pada tubuh itu hampir 30% dari protein dalam tubuh itu adalah kolagen. Kalau keratin contohnya seperti apa? Keratin adalah protein yang terdapat contohnya dalam bulu domba atau rambut, kulit, kuku, itu merupakan struktur keratin. Struktur keratin ini hampir seluruhnya terdiri atas polipeptida yang berbentuk alpha helix. Nah, kita udah bahas alpha helix ya, struktur alpha helix. Kemudian pada protein globular itu berbentuk bulat atau elips dan terdiri atas rantai polipeptida yang berlipat, mempunyai sifat dapat larut dalam air, dalam larutan asam atau basa, dan dalam etanol. Beberapa jenis protein globular itu ada albumin, globulin, histon, dan protamin. Langsung ke contohnya ya. Kalau keratin itu yang protein fiber itu kan contoh keratin itu protein yang terdapat dalam rambut, kulit, kuku, dan sebagainya. Jadi rambut kita itu kalau dirawat itu kan biasanya kan dimulai dari kulitnya juga ya kan, juga bisa melalui langsung dari rambutnya seperti itu.
Selanjutnya pada protein globular itu kan ada macam-macamnya. Seperti yang pertama itu beberapa jenis protein globular itu ada albumin. Albumin itu apa? Contohnya itu seperti putih telur, saudara. Nah, putih telur itu biasanya pada albumin ini merupakan protein yang dapat larut dalam air serta dapat terkoagulasi oleh panas. Jadi larutan albumin dalam air dapat diendapkan dengan penambahan amonium sulfat hingga jenuh. Ini yang albumin, contohnya yang seperti putih telur itu. Sedangkan pada globulin ini mempunyai sifat sukar larut dalam air murni, tetapi dapat larut dalam larutan garam netral. Misalnya apa? Misalnya larutan NaCl, NC. Contohnya apa yang globulin? Globulin itu contohnya yang serum darah atau otot. Nah, itu merupakan globulin. Kemudian ada histon. Ini ada histon nomor 3 pada protein globular. Histon adalah protein yang mempunyai sifat basa dan dapat larut dalam air. Jadi ada proses hidrolisis histon ini. Jadi proses hidrolisisnya ini menghasilkan banyak arginin dan lisin. Histon terdapat dalam inti sel dalam bentuk ikatan dengan asam nukleat. Nah, ini juga histon ini terdapat dalam inti sel dalam bentuk ikatan dengan asam nukleat. Histon juga dapat diperoleh dari jaringan kelenjar pankreas. Di sini ada jaringan kelenjar pankreas. Selanjutnya ada protamin. Protamin itu merupakan suatu protein yang bersifat basa seperti histon ini, tidak mengandung tirosin dan triptofan, tetapi mengandung banyak arginin. Ini mengandung banyak arginin ya. Dan mempunyai kadar nitrogen antara 25 sampai 30%. Contohnya apa? Contohnya sel sperma ikan, itu merupakan protamin. Ini sel sperma ikan, ini merupakan protamin. Oleh karena itu ya, seperti yang kita ketahui, apabila tes DNA, misal tes DNA itu yang diambil apanya? Tes DNA biasanya yang diambil. Kalau enggak rambutnya ya darahnya. Ya karena protein ini dapat terlibat langsung dalam gen atau ekspresi DNA. Pada sintesis protein itu harus melibatkan langsung dari gen atau ekspresi DNA. Jadi DNA yang ditranskripsi menjadi RNA, lalu RNA akan mengkode protein tertentu. Jadi itu bisa digunakan ketika akan melakukan tes DNA. Bisa diambil dari rambut, ya kan? Kayak rambut, ada diambil dari darah. Tuh, karena banyak proteinnya ya. Selanjutnya fungsi-fungsi protein. Fungsi-fungsi protein ini banyak ya, bisa menghasilkan enzim dan hormon itu untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh, juga dapat memperbaiki sel, dapat meningkatkan kekebalan tubuh seperti itu. Sudah, cuma itu saja ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.